Jatuh lagi, jatuh lagi. Aku kunaon sih? Siapapun yang akan mengambilkan benang untukku, jika dia laki-laki, akan kujadikan dia suami. Jika dia perempuan, akan kujadikan dia saudara. Setelah kata-kata sumpah itu diucapkan, datang seekor anjing sakti bernama Tumang. Ini pindahan benangnya Tuan Putri, sok mangga. Hah? Kenapa harus seekor anjing? Apa aku harus... Kemudian Dayang Sumbi dan Tumang menikah hingga mereka dikaruniai anak bernama Sang Kuryang. Di masa pertumbuhannya, Sang Kuryang selalu bersama si Tumang dan menjadi anak tampan dan gagah. Tetapi ia tidak tahu si Tumang adalah ayahnya. Sang Kuryang, nak, bunda teh nanyakan pesta. Pergilah kamu ke hutan bersama si Tumang mencari rusa. Baik bunda, Simkuring mau bakal balik karena menangkan rusa. Tibalah Sang Kuryang di sebuah hutan. Kemana lagi ya supaya Simkuring bisa mendapatkan seekor rusa? Dari tadi pagi sampai siang, aku belum mendapatkan satu ekor pun rusa. Aku lelah, tapi aku tidak ingin mengecewakan bunda. Aku ingin pulang, tapi aku tidak membawakan hasil. Maafkan aku, Tumang. Tombak ini akan kutunjukkan padamu. Dengan sangat terpaksa, dia mengambil tombaknya lalu mengarahkan pada si Tumang. Tak lama kemudian, Tumang pun mati. Setibanya di rumah, Sang Kuryang menyerahkan daging Tumang pada ibunya. Iya, Sang Kuryang teh lagi berburu rusa bersama si Tumang. Oh, si Sang Kuryang sedang berburu rusa. Iya. Bunda, ini teh daging rusa ke tangkapan Simkuring. Wah, keren sekali kamu, nak. Ibu sangat bangga kepadamu. Ibu sangat sayang dan gembira kepadamu. Setelah menerima daging buruan Sang Kuryang, Dayang Sumbi melanjutkan acara pestanya. Sesaat setelah pesta usai, Dayang Sumbi teringat pada si Tumang. Si Tumang teh dari kemarin kemana ya? Apa aku harus tanya Sang Kuryang aja? Sang Kuryang! Sang Kuryang! Ayo naon bunda? Kemarin bukannya kamu berburu sama si Tumang, kenapa sekarang Tumang tidak ada? Tumang sudah mati. Mati? Kenapa dia bisa mati? Jadi kemarin teh aku berburu di hutan. Sudah aku jelajahi seluruh hutan dari pagi sampai siang, tapi aku tidak menemukan seekor rusa satupun. Aku tidak ingin mengecewakan bunda jika aku pulang tidak membawakan hasil. Terus aku arahkan panahku kepada si Tumang. Kemudian dagingnya aku serahkan kepada bunda. Jadi daging yang kamu berikan kepada bunda kemana adalah daging si Tumang? Itu bunda. Apa? Hah? Dasar anak nggak tahu diri. Kau pembunuh. Kenapa bunda memukulku? Aku kecewa sama bunda. Aku akan membalas kesalahanku dengan mengembara. Sang Kuryang! Sang Kuryang! Maafkan aku, nak. Aku menyesal memarahimu. Tapi sayang, semua sudah terlanjur. Sang Kuryang tetap berlalu pergi meninggalkan ibunya. Dayang Sumbi pun berdoa kepada para dewata agar bisa dipertemukan kembali dengan putranya. Doanya didengar oleh para penghuni kayangan. Dayang Sumbi diberi kemudahan dan kecantikan abadi, bahkan lebih cantik dari sebelumnya. Bertahun-tahun kemudian, Sang Kuryang yang telah melalang buana ke seluruh penjuru bumi memutuskan untuk pulang ke kampungnya. Sesampainya di sana, Sang Kuryang terkejut karena semua sudah berubah. Dia tambah terkejut saat dia bertemu dengan seorang wanita yang tak lain dan tak bukan adalah Dayang Sumbi. Namun mereka tak saling kenal. Sang Kuryang mulai kegoda dengan kecantikan Dayang Sumbi. Duh, siapa ya gaya cantik itu? Aku ingin sekali berkenalan dengannya. Dayang, aku rasa teh dia suka sama kamu. Nah, sih kamu teh iya. Beneran, aku nggak bohong, percaya deh sama aku. Tapi ya dari tadi juga dia memperhatikan saya aja. Aduh, jadi nggak karuan hati teh. Nah, itu nih. Udah terima aja. Itu cowok ganteng. Kapan lagi ada cowok ganteng? Iya. Pada suatu hari, Sang Kuryang berpamitan untuk berburu. Dinda, kesini. Aku ingin berburu di hutan. Tolong rapikan bajuku. Iya, Kanda. Hah? Luka ini seperti luka anakku dulu. Pas di punggungmu, luka karena apa? Ini bekas dulu ibuku memukul aku. Oh, jadi dia adalah anakku Sang Kuryang yang telah pergi merantau. Duh, kumaha iya.
Ternyata calon suamiku adalah putraku sendiri. Ya sudah, aku sudah siap. Aku ingin berburu di hutan dulu. Ya, hati-hati Kanda. Dayang Sumbi menjadi bingung kemudian bercerita kepada Nyi Endah. Duh, kumaha ini? Sebentar lagi bendungan dan perahu Sangkuriang jadi. Aku harus menggagalkan pekerjaan Sangkuriang. Aku harus menelpon Nyi Endah. Halo Nyi. Halo, ada apa Dayang? Ganggu aja orang lagi enak-enak tidur. Jadi bangun kan? Sangkuriang Nyi, Sangkuriang. Hah, kenapa Sangkuriang? Ih, Sangkuriang teh membuat bendungan Citarus dan membuat perahu. Wah, gawat. Kita harus gagalkan pekerjaannya. Sepulangnya Sangkuriang dari berburu, Dayang Sumbi mencoba menjelaskan masalahnya. Sangkuriang, kau itu adalah anakku dulu yang pernah aku lukai kau. Ah, aku tidak percaya. Kau ini hanya mengarang cerita saja. Benar, apa yang tadi aku katakan adalah benar. Kau itu putraku dulu yang pernah aku lukai dan kau menghilang. Tidak bisa, aku tidak percaya sama sekali. Aku tetap ingin menikah denganmu. Setelah Dayang Sumbi menjelaskan tentang dirinya, namun hal itu hanya dianggap remeh oleh Sangkuriang. Dayang Sumbi pun berpikir bagaimana caranya supaya pernikahan mereka gagal. Calon suamiku Sangkuriang, apakah kamu masih ingin menikah denganku? Tentu saja Dayang Sumbi. Tapi kalau kamu ingin menikah denganku, aku hanya ingin meminta 2 syarat. Apa caranya? Pertama, kamu harus membuat bendungan Sungai Citarum dan membuat perahu. Yang kedua, aku ingin kau membuatnya sebelum terbitnya fajar. Apa? Sebentar, aku telepon. Halo Jenny, kesini atuh. Halo, Ainan bos. Sudah pokoknya kesini aja dulu. Kerja naon? Kita teh lagi sibuk ini, lagi main COC. Si bos mau ngabus aja. Ada apa ini teh bos? Saya teh lagi disuruh jadi mau coba Kalau ngomong yang bener atuh, jangan anu-anu. Ini teh bukan drama Sangkuriang. Sok atuh ngomong yang bener bos. Tak lama kemudian, Sangkuriang pun pergi berlalu dari hadapan Dayang Sumbi dan segera bekerja melaksanakan permintaan Dayang Sumbi. Tak lupa dia juga menggunakan kekuatan yang dia dapat dari ayahnya untuk memanggil jin-jin dan membantunya dengan lumpur dan tanah. Mereka membendung air dari sungai dan mata air beberapa saat sebelum fajar. Sangkuriang menebang sebatang pohon besar untuk membuat sebuah perahu. Jadi gimana? Karena waktu sudah mendekat, kamu putuskan dari sekarang. Diam. Baik, akan kupenuhi semua syaratmu. Ketika Dayang Sumbi melihat bahwa Sangkuriang hampir menyelesaikan pekerjaannya, dia berdoa pada para dewata untuk merintangi pekerjaan anaknya dan mempercepat datangnya pagi. Setelah memberitahu informasi kepada ibu-ibu, akhirnya banyak yang mendukung Dayang Sumbi dan mulai mencari akal agar rencana Sangkuriang untuk membendung Sungai Citarum gagal dan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Warga kemudian meminta bantuan masyarakat sekitar agar menggelar kain sutra berwarna merah di sebelah timur dan membangun ayam-ayam jago supaya berkokok. Suasana malam pun berubah menjadi suasana fajar. Bos, gimana ini? Matahari sudah mulai terbit. Kau bisa diam tidak? Kukutuk kau Dayang Sumbi. Sangkuriang pun menghentikan pekerjaannya karena merasa gagal memenuhi syarat Dayang Sumbi. Dengan sangat marah dan kesal, dia mengutuk Dayang Sumbi kemudian merusak bendungan yang dia buat sendiri. Dan desa-desa pun tenggelam karena air bendungannya. Lalu, Sangkuriang pun menendang perahu buatan sendiri yang hampir jadi ke tengah hutan hingga perahu itu berada dalam keadaan terbalik dan membentuk gunung tangkuban perahu. Perahu yang melengkung